Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwian dengan NIM 859849397 dari Prodi PGSD Universitas Terbuka Salut Tuangudu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik, kita akan masuk yang pertama, yaitu ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas. Dalam filsafat ilmu, ontologi menjawab pertanyaan utama, apa yang dikaji oleh ilmu? Ontologi berfokus pada objek kajian ilmu baik yang bersifat satu, konkret atau dapat diamati secara langsung seperti benda fisik. Dua, abstrak atau tidak tampak seperti ide, konsep, atau nilai. Contohnya adalah dalam matematika objek ontologinya adalah bilangan, rumus, dan struktur abstrak. Dalam biologi objeknya adalah makhluk hidup. Dengan demikian, ontologi membantu menentukan ruang lingkup dan batasan suatu ilmu. Lanjut, kita masuk yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang cara memperoleh pengetahuan. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana kebenarannya diuji. Epistemologi mencakup 1. Metode ilmiah, 2. Logika berpikir, 3. Sumber pengetahuan seperti empirisme atau berdasarkan pengalaman, rasionalisme atau berdasarkan akal. Dalam dunia pendidikan, epistemologi terlihat pada metode pembelajaran atau diskusi, eksperimen, ceramah, cara guru menyampaikan dan mengembangkan pengetahuan. Jadi, epistemologi menekankan proses dan cara berpikir dalam memperoleh ilmu. Lanjut, kita masuk bagian ketiga, yaitu aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan kegunaan ilmu. Pertanyaan utamanya adalah, untuk apa ilmu digunakan? Aksiologi menekankan manfaat ilmu bagi kehidupan manusia, nilai moral dan etika dalam penggunaan ilmu. Artinya, ilmu tidak hanya untuk diketahui, tetapi juga harus memberi manfaat, digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Analisis dan sintesis ketiga konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena ontologi menentukan apa yang dipelajari. Epistemologi menjelaskan bagaimana cara mempelajarinya. Aksiologi menjawab untuk apa ilmu digunakan. Contoh dalam pendidikan, ontologi materi pelajaran atau misalnya konsep matematika. Epistemologi metode pembelajaran atau diskusi, eksperimen, ceramah. Aksiologi manfaat bagi siswa atau melatih berpikir logis dan pemecahan masalah. Sintesisnya, ilmu yang baik harus memiliki 1. Objek yang jelas, 2. Metode yang tepat, 3. Tujuan yang bermanfaat. Komunikasi gagasan secara sistematis dan reflektif. Dalam perspektif reflektif, ilmu bukan sekedar kumpulan fakta, tetapi hasil proses berpikir yang terstruktur. Setiap ilmu memiliki dasar, metode, dan tujuan yang saling berkaitan. Seorang pendidikan tidak hanya menguasai materi, tetapi juga memahami nilai dan dampaknya. Dengan memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi, seseorang akan memiliki cara berpikir yaitu kritis, sistematis, dan bertanggung jawab. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian
penyampaian